Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman pecinta sejarah. Apa kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya Anissa Amisani di program Bacain Sejarah dan masih di serial kronologi sejarah Islam dan dunia. Hari ini kita masuk ke sejarah tahun 622 Masehi. Dan oh iya, mohon maaf kalau suara saya agak bindeng ya. Dari kemarin ini bersin-bersin. Cukup banyak peristiwa yang terjadi di tahun ini dan semua peristiwa yang terjadi itu cukup penting ya, bahkan sangat penting dalam fase sejarah penyebaran Islam. Yang pertama adalah Baiat Aqobah kedua, yang kedua hijrah kaum muslimin dari Makkah ke Yathrib, yang ketiga adalah pendirian Masjid Quba, masjid pertama dalam sejarah Islam. Yang keempat, sholat Jumat pertama dalam sejarah Islam. Yang kelima, tibanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Yathrib. Dan yang keenam adalah pendirian Masjid Nabawi di Madinah. Ini satu rangkaian peristiwa hijrah yang semua poin-poinnya penting. Dan ini diambil yang sangat penting sekali. Masih banyak sebetulnya kejadian-kejadian yang terjadi di tahun ini, tetapi ya kalau diuraikan lebih banyak akan lebih panjang lagi gitu ya. Jadi diambil poin-poin yang memang mengubah sejarah banget gitu. Kemudian juga ada 3 peristiwa penting dari luar negeri. Ada 3 peristiwa penting juga dari luar dunia Islam yang terjadi tahun 622 Masehi bertepatan dengan tahun 0 sampai 1 Hijriah. Yang pertama adalah kampanye perang Romawi Bizantium terhadap Persia Sasan. Masih dalam rangkaian perang panjang Romawi Persia. Peristiwa yang kedua, adanya pertempuran Issus. Romawi Bizantium mengalahkan tentara Persia Sasan. Dan hasil dari perang ini, Anatolia dapat direbut kembali oleh Heraklius. Yang ketiga adalah kematian Andronicus, Patriark Alexandria, Koptik Ortodoks di Mesir. Dan kita akan bacakan sejarah yang pertama, peristiwa penting yang pertama di tahun 622 Masehi, dan ini belum masuk ke dalam tahun 1 Hijriah ya, masih awal-awal. Masih tahun 0 lah ya, 0 Hijriah. Yaitu Baiat Aqobah kedua. Sebelum ke Baiat Aqobah yang kedua, kita kisahkan dulu musim haji pada tahun itu ya, musim haji tahun ke-13 dari kenabian yang bertepatan pada tahun itu terjadi Baiat Aqobah kedua. Pada musim haji berikutnya, yaitu pada tahun ke-13 dari kenabian, banyak penduduk Madinah yang ingin menjalankan ibadah haji. Mereka yang datang ke Mekah dan dari Madinah kebanyakan dari kaum musyrikin. Oleh karena itu, sebelum mereka datang ke Mekah, Mus'ab bin Umair telah mengirim berita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah bahwa kaum muslimin dan kaum musyrikin dari Madinah banyak yang akan mengerjakan ibadah haji. Para ulama tarikh meriwayatkan bahwa orang-orang dari penduduk Madinah yang datang ke Mekah pada waktu itu berjumlah lebih dari 500 orang. Di antaranya ialah para pemimpin dari golongan Aus dan Khazraj. Dikabarkan pula oleh Mus'ab bahwa ia hendak ke Makkah bersama dengan seorang dari pimpinan kaum musyrikin Madinah yang bernama Abdullah bin Hiram. Mus'ab juga memohon kepada Nabi supaya pada hari tasyrik yang akan datang beliau bersedia berkunjung ke Bukit Aqobah. Jadi ada pesan intelijen, surat rahasia dari Mus'ab bin Umair kepada Rasulullah SAW mengabarkan tentang sejauh mana dakwah yang beliau capai ya. Mengabarkan tentang mengabarkan tentang kabar terbaru ya tentang haji, rombongan haji yang akan datang dari Madinah dan meminta untuk bertemu di Aqobah. Setelah kaum muslimin di Madinah bertemu dengan Nabi di Mekah, beliau memerintahkan bahwa jika mereka telah selesai mengerjakan ibadah haji di Padang Arafah, hendaklah mereka berangkat meninggalkan Padang Arafah setelah matahari terbenam. Maksudnya adalah supaya mereka sampai di Bukit Arafah, di Bukit Aqobah pada waktu tengah malam.
Nabi SAW memerintahkan juga agar mereka tidak datang beramai-ramai. Jadi datangnya seorang-seorang aja gitu, supaya tidak, ini kan pertemuan rahasia ya. Jadi supaya tidak kentara, supaya tidak kelihatan, mereka itu datang satu persatu. Dan itu tentu direncanakan oleh Mus'ab dan tim beliau itu siapa dulu yang pergi. Dan dijanjikannya itu waktunya itu tengah malam. Kenapa tengah malam? Ya sudah pasti supaya tidak banyak orang yang menyadarinya. Tengah malam itu kan waktu orang beristirahat. Jadi ini sementara musim haji itu kan banyak orang banget. Dari Mekah aja 500 orang ya yang pergi sekitar. Dan yang akan bertemu dengan Rasulullah itu tidak lebih dari 100 orang. Itu baru dari Yasrib saja, belum dari kota-kota yang lain. Maka akan banyak orang yang perhatikan jika pertemuan itu diadakan siang hari. Pada akhirnya ini tidak saya bacakan, tetapi intinya tidak saya bacakan lengkap ya, tetapi intinya pada akhirnya malam itu mereka bertemu sejumlah 75 orang, 73-nya laki-laki dan 2-nya adalah perempuan. Kemudian 62 laki-laki dari golongan Khazraj dan 11 laki-laki dari golongan Aus. 2 perempuan berasal dari Khazraj yang bernama Nusaibah binti Ka'ab dari Bani Najjar dan Asma binti Amr dari Bani Salamah. Ini Nusaibah binti Ka'ab ini sahabat yang sahabiah yang sangat terkenal di kalangan umat Islam sampai masa kini ya. Adapun nama-nama mereka adalah sebagai berikut. Yang dari golongan Aus adalah Usaid bin Huzair, Abul Haisam Malik bin At-Taihan, Salamah bin Salamah, Zahir bin Rafi, Abu Burdah Hani bin Niyar, Nuhair bin Al-Haisam, Sa'ad bin Khaisamah, Rifa'ah bin Abdil Mundir, Abdullah bin Zubair. Ini bukan Abdullah bin Jubair yang putranya Zubair bin Awam ya, bukan ya. Karena Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu yang putranya karena Abdullah bin Zubair bin Awam yang putranya Asma binti Abu Bakar itu belum lahir. Ini Abdullah bin Jubair yang lain. Kemudian Ma'an bin Adi dan Uwaim bin Saidah. Dari golongan Khazraj ada Abu Umamah, As'ad bin Zurarah, Al-Bara' bin Ma'ruf, Abdullah bin Rawahah, Sa'ad bin Ubadah, Sa'ad bin Arabi, Ubadah bin Samit, Munzir bin Amr, Rafi bin Malik bin Ajlan, Abdullah bin Amir bin Haram, Abu Ayyub Khalid bin Zaid, Abbas bin Ubadah bin Fadlah, Aus bin Ubadah bin Adi, Mu'az bin Jabal, Mu'az bin Amir, Jabir bin Abdullah, Amir bin Harith, Amr bin Ghaziyah, Mu'az bin Al-Harith, Uqbah bin Wahab, Auf bin Al-Harith, Rafi'ah bin Amir, Amarah bin Hazam, Abu Abdurrahman, Sahal bin Zaid, Sahal bin Utaik, Abu Talhah Zaid bin Sahal, Khudayj bin Sahal, Qais bin As-Sa'sa'ah, Kharijah bin Zaid, Umair bin Al-Harith, Bashir bin Sa'ad, Abdullah bin Zaid, Uqbah bin Amir, Thabit bin Al-Jadza, Khalid bin Suwaid, Khalid bin Amr, Abdullah bin Anas, Farwah bin Amir, Khalid bin Qais, Ziyad bin Labid, Amir bin Ghanimah, Sa'labah bin Ghanimah, Saifi bin Sawadah, Abdul Yusr Ka'ab bin Amir, Zakwan bin Abdi Qais, Ubadah bin Qais, Al-Harith bin Qais, Yazid bin Amir, Qutbah bin Amir, Sulaim bin Amir, Ka'ab bin Malik, Tufail bin Malik, Jabbar bin Sakhrah, Yazid bin Haram, Ad-Dahhak bin Harithah, Mas'ud bin Yazid, Yazid bin Munzir, Maqal bin Munzir, At-Tufail bin An-Nu'am, Sinan bin Saifi, Bashir bin Al-Bara, dan Aus bin Sabit radhiyallahu anhum. Dan itulah 75 orang ya, dengan yang 2 perempuan tadi, para sahabat radhiyallahu anhum yang hadir di Bai'at Aqabah. Sementara dari pihak Makkah itu tentu yang hadir adalah Rasulullah SAW sendiri ditemani dengan Abbas bin Abdul Muthalib. Dan ini
yang menjadikan beberapa ahli sejarah itu berpendapat bahwa Abbas bin Abdul Muthalib itu pada hakikatnya secara rahasia beliau itu telah masuk Islam hanya karena mendapat tugas spionase di kalangan pembesar Quraisy, maka Islamnya itu dirahasiakan sampai nanti terjadi Futuh Mekah. Mereka berkumpul di Bukit Aqabah bersama Nabi SAW dan paman Nabi yang bernama Abbas. Di sini disebutkan bahwa Abbas itu belum masuk Islam, tetapi kecintaannya kepada Nabi dan keinginannya ikut menguatkan suruhan beliau mendorong dia datang ke tempat itu. Sebelum Nabi SAW, tetapi sekali lagi ada ahli sejarah yang berpendapat bahwa beliau itu sebetulnya sudah masuk Islam ya, hanya spionase, dan bahkan sampai sekarang pun saking rahasianya gitu, saking misi seorang Abbas bin Abdul Muthalib itu sukses, sampai sekarang itu masih berbeda pendapat gitu, apakah betul Abbas itu sudah masuk Islam sejak awal atau belum. Tetapi secara zahir para sahabat itu mengetahuinya itu belum masuk Islam. Sebelum Nabi memulai baiatnya, Abbas lebih dahulu berdiri berbicara di hadapan mereka. Abbas berkata, "Hai sekalian golongan Khazraj, kamu semua telah mendengar dan mengerti bahwa Muhammad adalah dari golongan kami atau Quraisy dan dari keturunan kami. Kami telah melihat Muhammad dengan melindunginya dari orang yang memusuhinya. Kami jaga dia benar-benar hingga tak ada seorang pun yang dapat menunjukkan permusuhan kepadanya. Oleh karena itu, jika kamu bersungguh-sungguh meminta Muhammad pindah ke negerimu, kamu semua harus menepati janji dan dapat menjaganya dari gangguan orang yang memusuhinya dengan sebenar-benarnya. Jika kamu tidak dapat menepati janji kamu sendiri dan tidak dapat melindunginya, lebih baik kamu meninggalkan dia dan biarlah dia hidup atau mati di negerinya sendiri." Demikianlah pidato Abbas kepada kaum muslimin yang datang dari Madinah. Selanjutnya Nabi SAW membaiat 75 orang tersebut. Baiat beliau sama dengan baiat pertama, tetapi pada akhir baiat Nabi SAW menutupnya dengan sabdanya, "Dan supaya kamu semua menolongku, menjagaku bila aku datang sebagaimana kamu menjaga dirimu sendiri, perempuan-perempuan kamu dan anak-anakmu. Bagi kamu surgalah balasannya dari Tuhan." Lalu setelah Nabi bersabda demikian, salah seorang pemuka golongan Khazraj yang bernama Bara bin Ma'ruf mengangkat tangannya dan memegang tangannya beliau seraya berkata, "Saya ya Rasulullah, demi zat yang telah mengutus engkau dengan hak. Sungguh kami hendak menjaga engkau, sebagaimana kami menjaga perempuan-perempuan kami, anak-anak kami, dan diri kami sendiri. Kami bersumpah di hadapan engkau sekarang, demi Allah, kami adalah keturunan dari orang-orang yang ahli menjalankan peperangan. Kami mendapat pusaka dari orang-orang tua tentang hal itu. Oleh karena itu, kami tidak akan takut menjaga dirimu dari bahaya orang-orang yang nyata-nyata memusuhimu." Kemudian ada salah seorang kepala golongan Aus yang bernama Abul Haytham bin At-Taihan berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kami mempunyai pertalian kokoh dengan kaum Yahudi. Namun sekarang kami telah memutuskannya karena kami telah naik baiat kepadamu. Hanya saja apabila kami telah berbaiat kepadamu dan kelak engkau memperoleh kemenangan, lalu dengan tiba-tiba engkau kembali ke negerimu dan meninggalkan kami semua, tentunya kami yang menderita kerugian, bukan?" Mendengar perkataan ini, Nabi SAW tersenyum sambil bersabda, "Oh tidak begitu, tetapi darah, binasa. Aku bagian dari kamu, dan kamu bagian dariku. Aku memerangi orang yang memerangi kamu, dan aku berdamai dengan orang yang berdamai dengan kamu." Sebelum baiat diakhiri oleh Nabi, Abbas berkata kepada mereka, "Kamu semua hendaklah menepati segala apa yang telah kamu ucapkan, karena semua yang telah kamu baiatkan menjadi tanggungan Allah. Padahal tanggungan Allah adalah tanggungan kamu, dan perjanjian Allah adalah perjanjian kamu. Tangan Allah di atas tangan kamu semua. Sekarang ini bulan haram, bulan mulia, dan di negeri yang haram pula. Sungguh kamu semua akan dapat menolong Muhammad, dan sungguh kamu semua akan mengikat pakaiannya." Dan serentak mereka menjawab, "Ya." Lalu Abbas berdoa kepada Allah,
Ya Allah, sesungguhnya Engkaulah yang mendengar lagi yang melihat. Anak laki-laki saudaraku, Muhammad, telah minta penjagaan kepada mereka dan akan menjadi tanggungan mereka masing-masing untuk penjagaan untuk dirinya. Ya Allah, Engkaulah yang menjadi saksinya. Baiat itu diakhiri oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan selamat. Dan baiat yang kedua inilah yang disebutkan dalam kitab tarikh dengan sebutan baiat Aqobah Ats-Tsaniyah atau baiat Aqobah Al-Kubra, baiat Aqobah yang terbesar. Dan itulah teman pecinta sejarah yang saya bacakan ya tentang baiat Aqobah kedua yang terjadi tahun 622 Masehi. Tentu banyak hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini ya, banyak sekali hikmah. Tapi yang jadi poin penting adalah kesuksesan baiat ini, karena ini kan sebetulnya dilakukan di suatu acara yang nampaknya tidak mungkin untuk dilakukan sembunyi-sembunyi, karena ini kan haji itu peristiwa besar, dihadiri oleh banyak orang dari berbagai kabilah, dari berbagai bangsa, dari luar negeri lah ya, dari luar Makkah gitu. Orang yang banyak itu bukan 10-20, bukan 100-200, tapi memang ribuan. Ini dari Yasrib saja 500 orang, belum dari daerah yang lain. Ini baru dari satu kota, belum dari kota-kota yang lain, belum dari kabilah-kabilah yang lain. Dan pada waktu itu hajinya itu bukan untuk orang muslim. Kalau yang haji orang muslim ya belum ada yang tahu gitu ya. Ini kan ajaran dari agama Nabi Ibrahim, ajaran dari agama leluhur mereka. Tapi ternyata acara yang rahasia ini berhasil sukses ya, tanpa ada yang mengetahui, dan menghasilkan satu peristiwa yang menjadi benar-benar pintu gerbang dakwah di dunia gitu, menyebarnya dakwah ke seluruh dunia. Pintu gerbangnya ini baiat Aqobah kedua. Kenapa bukan baiat Aqobah pertama? Karena di baiat Aqobah pertama itu tidak ada klausul perjanjian perlindungan terhadap Nabi SAW. Tidak ada siap melindungi. Tapi di baiat Aqobah kedua ini jelas-jelas ada klausul yang mengatakan bahwa Rasulullah itu akan dilindungi, dan mereka siap menerima Rasulullah dan akan membuka pintu lebar-lebar untuk berdakwah di Madinah dan menjadikan Madinah sebagai tempat tinggal Rasulullah SAW yang pada waktu itu masih bernama Yasrib. Karena di baiat Aqobah pertama itu jelas-jelas perjanjiannya itu hanya untuk orang-orang Yasrib sendiri gitu. Jadi bagaimana beribadah supaya mereka tidak melakukan zina, tidak membunuh anak-anak, tidak berdusta dan lain-lain. Sementara untuk baiat Aqobah itu klausul yang terakhir itu ditambahkan adalah siap membela, siap mengangkat senjata untuk membela Rasulullah SAW. Sementara di baiat Aqobah kedua, klausul ini yang justru dijadikan sorotannya gitu ya, baik oleh Abbas maupun oleh Rasulullah, juga oleh kaum muslimin dari Yasrib. Dan ini dijadikan dialog yang panjang gitu dibanding klausul-klausul yang lain. Dan bahkan di sini tidak diceritakan klausul yang lainnya itu dibahas. Justru kalau klausul inilah yang terakhir inilah yang terus-menerus dibahas. Makanya yang jadi pintu gerbang tersebarnya Islam ke seluruh dunia adalah baiat Aqobah kedua di tahun 622 Masehi. Bukannya baiat Aqobah pertama nggak penting ya, ini bukan dalam rangka membandingkan gitu. Tetapi ini adalah kunci dari terbukanya dakwah Islam, dakwah Rasulullah SAW ke seluruh dunia, dan menjadi kunci juga kesuksesan Rasulullah SAW mendakwahkan Islam ke seluruh dunia. Di sini kita bisa melihat ya, mereka yang dari mereka itu punya strategi yang bagus, dan orang-orangnya, anggota-anggota yang 75 orang itu mengikuti strategi tersebut tanpa ada yang mengingkari. Misalnya udah saya mau datang dari jam 10 aja, takut nanti jam 12 ketiduran. Gak ada yang seperti itu, gak ada yang ngeyel begitu ya. Jadi bertemu tengah malam dilakukan gitu. Kemudian bertemu di mana? Tidak ada yang protes, tidak ada yang mengeluarkan pendapat bahkan.
turunan perintahnya seperti itu dari Mus'ab bin Umair, maka mereka pun seperti itu gitu. Tidak banyak terjadi dialog antar mereka, tidak banyak terjadi dialog dalam memenuhi perintah itu. Dan ini sebetulnya yang harus jadi pelajaran buat kita. Kok ada itu ya? Saya turunin dulu ya. Ada minyak obat herbal. Ini harus jadi tolak ukur bahwa keberhasilan sebuah dakwah itu selain pemimpinnya yang cerdas, justru kunci suksesnya adalah jundi yang taat, tidak banyak nanya. Disuruh kayak gitu aja lakukan. Gak banyak nanya, gak banyak protes, gak banyak kenapa harus di Aqobah, kenapa harus jam segitu. Tidak diceritakan. Harus seperti itu. Mereka ikut gitu. Ke kanan mereka ikut. Ke kiri mereka ikut. Dan inilah kunci sukses dakwah mereka ya. Baik, ini luar biasanya para sahabat yang memang mereka masuk Islam dari awal-awal, benar-benar ikut dalam perjuangannya itu dari Rasulullah SAW, nol banget dalam dakwah gitu ya. Kelihatanlah orang-orang yang awal-awal sampai sekarang kan bedanya jauh ya. Bedanya jauh banget gitu. Itu ya karena karakter mereka sebagai jundi, karakter mereka sebagai prajurit itu seperti ini karakternya. Ada peristiwa yang jadi pelajaran sangat berarti buat mereka ketika mereka tidak taat kepada pimpinan, yaitu peristiwa Uhud ya, yang merenggut syahidnya, merenggut nyawa banyak sahabat gitu. Meskipun tidak sampai 100 gitu, tapi itu tetap menimbulkan luka yang sangat menyakitkan. Dan yang kedua di peristiwa Hunain. Apa dan bagaimana kejadian di Uhud dan di Hunain ya kita tunggu saja nanti sampai kronologi sejarahnya sampai di tahun itu ya. Tapi ini harus jadi pelajaran buat kita bahwa ketaatan bagi prajurit Rasulullah itu yang utama. Jadi bukan hanya untuk diri kita sendiri. Aduh, selama kita nggak zina, selama kita nggak maksiat, selama kita ibadah, selama kita yang rukun Islam dilakukan, udah kita aman-aman saja gitu ya. Ya itu aman buat diri kita sendiri, tetapi syiar agamanya itu nggak akan nyampe. Coba bayangkan sama teman-teman semua ya, kalau sahabat-sahabat yang masuk ke Islam ini berpikiran sama dengan orang-orang zaman sekarang. Yang udahlah baiat Aqobah yang pertama aja gitu, yang dasar-dasar aja, yang mereka masuk Islam di jangan mengambil hak orang lain, jangan melakukan zina, jangan membunuh, jangan berdusta, jangan menolak perkara yang baik, mengikuti Rasulullah, kemudian jangan merebut suatu perkara yang bukan ahlinya, kemudian mengatakan kebenaran itu benar gitu. Sekedar itu saja. Atau bahkan kita sekadar sholat aja lah udah selesai gitu. Bayangkan kalau misalnya para sahabat waktu itu tidak ada yang mau bergerak membela Rasulullah dan ngapain membela Rasulullah, udah aja lah kita aja misalnya. Kita aja asal beriman, udah selesai sholat, ibadah, tidak menzalimi orang, udah selesai. Bayangkan, apakah agama akan sampai ke negeri kita? Hakul yakin nggak akan sampai. Hanya selesai sampai baiat Aqobah pertama aja, tidak akan nyampe kemana-mana. Jadi meskipun kita bukan siapa-siapa, kita bukan sahabat yang luar biasa, kita bukan sahabat yang seperti seperti sahabat-sahabat yang ikut di baiat Aqobah, ya paling tidak kita bicara lah lewat media gitu. Kita dakwahnya itu lebih mudah dibanding kita kan nggak harus ngumpul jam 12 di mana gitu ya. Ini taruhannya nyawa. Kenapa? Karena jadi sorotan orang-orang Makkah itu tahu betul, mereka juga ada mata-mata ya, mereka juga punya spionase bahwa Rasulullah itu kalau sudah masanya haji, beliau itu akan berdakwah ke orang-orang yang datang haji gitu. Jadi Rasulullah di mana, Rasulullah ngapain, itu jadi sorotan sebetulnya oleh mereka. Tetapi Rasulullah sukses untuk keluar dari pantauan itu gitu. Sukses untuk keluar dari CCTV-nya orang-orang Quraisy ya, mata-mata Quraisy.
Ya, sebetulnya banyak sih, masih banyak hikmah-hikmah yang bisa kita dapatkan dari peristiwa ini, dari Beat Aqobah kedua ini. Tetapi saya kira satu itu saja sudah cukup ya. Dan mudah-mudahan sih ini jadi semangat buat kita juga. Kita itu sekali lagi, tantangannya itu bukan nyawa, yang mereka bukan siksaan fisik, enggak. Dan malah lebih bebas, kita kayaknya tidak punya tantangan apa-apa ya, paling omongan netizen aja gitu yang julid gitu ya. Tidak punya kendala apa-apa gitu. Kita bisa lebih semangat untuk menyebarkan syiar Islam gitu ya. Itu saja teman pecinta sejarah untuk hari ini. Baru peristiwa pertama ya di tahun 622 Masehi, Beat Aqobah kedua. Insyaallah bertemu lagi di video berikutnya. Kita akan bahas tentang hijrah masih di tahun yang sama, peristiwa kedua dari dunia Islam. Terima kasih sudah menyimak sampai detik ini dan mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.